Hai sobat pecinta misteri, selamat datang di channel Saka Nagari. Kami akan hadir ke hadapan Anda untuk mengungkap sejarah dan misteri tokoh-tokoh fenomenal serta mengangkat hal-hal mistis lainnya. Maka tetaplah bersama Saka Nagari. Siapa yang tidak mengenal Calon Arang? Waktu hampir tengah malam, Calon Arang berjalan menuju kuburan diiringi murid-muridnya, Fuksirsa, Mahisawadana, Lende, Guyang, Larung dan Gandhi. Mereka akan berdoa dan menari sebagai penghormatan kepada Bathari Durga. Kepadanya lah Calon Arang menyampaikan permohonan agar dendam kesumatnya terbalaskan. Perempuan sakti dari desa Girah ini sudah mencapai puncak amarahnya. Ia merasa terhina karena tak seorang pun mau menikahi putrinya yang cantik, Ratna Manggali. Seolah-olah semua lelaki takut menjadi menantu seorang Calon Arang. Di kuburan itu mereka menari sambil membunyikan alat musik. Tak lama berselang, Sang Durga pun datang bersama para pengiringnya. Sambil menyembah di hadapan Bathari, Calon Arang seraya berkata, "Oh Sang Bathari, hamba mohon padamu untuk menghancurkan penduduk seluruh negeri. Demikian tujuan hamba." Sang Bathari Bagawati memberi jawaban, "Baiklah anakku, aku setuju. Tapi jangan sampai terlalu besar amarahmu hingga sampai ke pusat negeri." Calon Arang menurut. Setelah menari lagi, mereka pulang ke desa Girah. Akhirnya banyak penduduk desa jatuh sakit hingga meninggal. Melihat hal itu, Raja Airlangga akhirnya meminta Empu Bahula untuk menikah dengan putri Calon Arang. Dengan pernikahan ini diharapkan Calon Arang bisa diarahkan sedikit demi sedikit ke jalan yang benar. Tetapi hal ini tidak terjadi. Malahan Empu Bahula mengambil buku sihir dari Calon Arang. Mengetahui bukunya dicuri, Calon Arang marah besar dan mengajak murid-muridnya kembali ke kuburan. Ia membaca mantra untuk mengirimkan kekuatan tenung ke pusat kota dari 4 penjuru arah mata angin. Calon Arang berjalan ke tengah kuburan, mencari mayat yang meninggal pada hari Sabtu Kliwon dan diikat di pohon kepuh, lalu dihidupkan kembali, baru juga hidup. Sang penyihir langsung menebas leher si zombie hingga menggelinding kepalanya. Darah yang memancar dipakai keramas, ususnya untuk selempang dan kalung. Badannya dimasak buat persembahan Buta Raseksa dan Bathari Bagawati. Ketika Sang Bathari datang, janda itu membuat permohonan lagi untuk kesekian kalinya, dan permohonannya dikabulkan. Akhirnya terjadilah wabah penyakit yang dahsyat di seluruh pelosok negara. Banyak yang mati, mayat-mayat membusuk di rumah dan menumpuk di pemakaman, ladang, dan di jalan-jalan. Suasana menjadi sepi. Orang-orang pergi menyelamatkan diri ke daerah lain. Kelising cerita Munggelengkawi, Calon Arang menantang Empu Baradah yang merupakan guru dari Empu Bahula untuk bertarung. Pertempuran yang dilakukan oleh keduanya berlangsung dengan sengit. Mereka mengerahkan semua kemampuan hingga Calon Arang akhirnya kalah. Sang pemuja Dewi Durga ini pun akhirnya tewas. Sobat Saka Nagari, demikian tadi kisah singkat mengenai Calon Arang, sang penyihir sakti yang legendaris. Munculnya pagebluk yang melanda mengingatkan kita pada wabah di zaman kerajaan Kahuripan sekitar 1000 tahun yang lalu. Esok loro sore mati, sore loro esok mati. Pagi sakit sore meninggal, sore sakit pagi meninggal. Begitu kira-kira gambaran saat Calon Arang menebar teluh berupa penyakit kepada rakyat Kahuripan di abad ke-11. Cerita ini ditulis 300 tahun kemudian di era Majapahit
dalam serat Calon Arang. Namanya sebagai tokoh antagonis masih melegenda, termasuk di daerah asalnya sendiri, yakni di Dusun Butuh, Desa Sukorjo, Kabupaten Kediri. Ilmu berubah menjadi leak yang dimiliki oleh Rangda Girah itu dipercaya masih ada hingga sekarang. Di kawasan Bali konon masih ada penduduk yang menggunakan ilmu hitam tersebut. Mereka mempelajari cara menjadi leak untuk memiliki kekebalan fisik dan melakukan apa saja yang mereka mau. Leak termasuk salah satu makhluk mitologi yang terkenal di Pulau Dewata, yang digambarkan berwujud menyeramkan dengan mata besar, bergigi taring, dan berperawakan tinggi serta berbulu dan lidah menjulur panjang. Makhluk jelmaan ini harus mencari tumbal untuk memperkuat ilmunya. Leak suka mencari organ tubuh mayat untuk dijadikan ramuan. Makanya warga sering bertemu dengan makhluk jadi-jadian ini di sekitar pemakaman. Tapi ternyata leak juga mengincar organ tubuh manusia yang masih hidup, terutama wanita hamil. Karena bayi yang ada dalam kandungan akan dihisap darahnya. Di siang hari, leak akan berubah kembali menjadi manusia biasa. Dan menjelang malam, baru akan berubah menjadi leak kembali. Siluman ini memiliki beberapa perwujudan, yakni bisa berubah bola api, kera, babi, dan wujud hewan lainnya. Romy Sadrak Angelo, peneliti asal Australia, mengutarakan bahwa ilmu sihir Bali dibedakan menurut tingkatan, jenis, kekuatan, dan pengetahuan pemilik ilmu tersebut. Ada 2 jalur ilmu di Bali, pengiwa jalur kiri Black Magic dan penengen jalur kanan White Magic. Ilmu-ilmu pengiwa ini harus selalu dirahasiakan, karena bila mampu menyembunyikan, maka pada 100 kelahirannya atau reinkarnasi, konon pelakunya akan selalu menemui kebebasan tertinggi. Namun bila bocor ke orang lain, malah akan menemui kehinaan, dijauhi masyarakat serta terbenam di neraka Tambragoh Muka. Romy menambahkan, kehadiran jalur kiri atau jalur nafsu untuk mencapai kesempurnaan ini adalah bagian dari tradisi tantraisme yang juga masih ada di Jawa. Sejauh ini belum ditemukan adanya komunitas leak. Tampaknya masih ada rasa segan di antara para pendukung ilmu ini. Pertempuran leak diduga sering terjadi di tengah gelapnya malam, dan tak jarang momen mati lampu digunakan sebagian orang yang penasaran dan ingin menguji nyali datang ke kuburan atau tempat pertandingan leak lainnya. Seorang tokoh masyarakat bernama Imade Wahudi mengaku pernah melihat 2 bola api berwarna merah dan kuning terbang dan saling berbenturan di udara di pantai Padanggalak, Sanur sekitar tahun 2014. Leak berwujud 2 bola api yang berkejaran di atas pepohonan juga pernah disaksikan oleh Komang Ardi Ceketer dan Ketut Aji Prasetya Hutama di wilayah Karangasem sekitar tahun 2015. Seringkali di dalam dunia cerita hanya disoroti tentang kekejaman dan kejahatan Calon Arang. Dalam perspektif kesejarahan, tokoh Calon Arang atau Rangda dikaitkan dengan tokoh Mahendra Datta, Ratu Bali dari Jawa, sekaligus ibunda Raja Airlangga. Calon Arang digambarkan sebagai nenek sihir yang mempunyai wajah yang seram. Akan tetapi, dewasa ini muncul analisis-analisis baru yang lebih berpihak kepada Calon Arang. Dia adalah korban masyarakat patriarkal pada zamannya. Cerita Calon Arang merupakan sebuah gambaran sekaligus kritik terhadap diskriminasi kaum wanita. Bagaimanakah kritik dan saran Anda tentang misteri ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah menarik selanjutnya dari Saka Nagari.